Buat apa memetakan potensi unggul anak? Tentang anak-anak dan orang tua yang tersesat. Beberapa waktu lalu, sepasang suami istri datang menemui saya. Begitu kami duduk berhadap-hadapan, saya bisa melihat kegundahan yang terbayang jelas di wajah mereka. "Kami bingung, Ayah Edi," kata sang istri. Nah, kalimat itu lagi. Selama 8 tahun ini, menghadapi orang tua yang bingung memang menjadi makanan saya sehari-hari. Ada yang bingung karena anaknya dianggap bermasalah di sekolah. Ada yang bingung karena anaknya mogok belajar. Ada yang bingung karena anaknya susah diatur. Benak saya mulai mereka-reka, kebingungan yang mana yang sedang dialami pasangan suami istri ini. Anak kami, sebut saja bernama Intan, saat ini sudah kuliah tingkat akhir di Fakultas Hukum. Seharusnya ini semester terakhirnya. Seharusnya dia sedang dalam proses menyelesaikan skripsi. Tapi boro-boro menyelesaikan skripsi, anak kami malah tidak mau meneruskan kuliahnya. Dia tidak mau bekerja di bidang hukum, padahal kampusnya sudah memberi ultimatum. Kalau semester ini skripsinya tidak selesai juga, dia harus drop out. Sang istri bercerita agak tersendat menahan emosi. Rupanya kebingungan jenis ini yang sedang mereka alami. Kebingungan yang dirasakan oleh anak-anak dan orang tua yang tersesat. Suaminya melanjutkan, "Kami sudah mencoba membujuknya dengan segala cara, Ayah. Kami sudah katakan, tanggung kalau dia berhenti sekarang. Toh tinggal sedikit lagi, dia bisa mendapat gelar sarjana hukum. Dia cuma perlu bertahan sebentar lagi saja. Kalau dia keluar sekarang, berarti waktu bertahun-tahun yang dia habiskan di Fakultas Hukum ya sia-sia. Percuma saja, belum lagi biaya yang kami keluarkan, sia-sia semua." Saya mengangguk-ngangguk, masih belum berkata sepatah pun. Biar mereka mengeluarkan seluruh unek-unek yang mengganjal selama ini. Tapi anak kami itu susah dibujuk. Katanya, dia tidak cocok di Fakultas Hukum. Kalaupun dia bisa lulus, dia tidak akan mau bekerja di bidang itu. Dia tidak suka. Itu bukan bidangnya, tutur sang suami menambahkan. Wajahnya terlihat semakin gundah. Istrinya kembali angkat bicara. "Kalau dia tidak cocok kuliah di sana, kenapa baru sekarang sih dia memberitahu kami? Kenapa tidak dari dulu? Kalau sudah begini kan serba salah, serba nanggung. Kalaupun dia keluar, terus dia mau sekolah di mana? Nanti kalau sudah kuliah di tempat lain, lalu dia merasa tidak cocok lagi, apa mau mogok lagi? Drop out lagi? Berarti kami harus keluar biaya lagi. Dia harus membuang waktu lagi. Lah, kapan kerjanya?" Ibu ini sudah tak bisa menyembunyikan emosinya lagi. Ayah bunda tercinta, bila saya diibaratkan seorang dokter, kasus yang saya hadapi ini mungkin sudah stadium lanjut. Bayangkan, si anak sudah menghabiskan bertahun-tahun waktu hidupnya untuk mempelajari bidang yang tak ia sukai. Ia sudah tersiksa selama ratusan, bahkan ribuan jam dalam kelas-kelas yang tidak diminatinya. Ia belajar tanpa tahu akan jadi apa ia kelak. Dan di ujung masa kuliahnya, ketika ia seharusnya tinggal selangkah lagi menyambut gerbang kelulusan, kesadarannya menghentak. Ia tak suka, tak mau, dan tak cocok belajar dan bekerja dalam bidang itu. Atau jangan-jangan ia sudah lama memendam rasa tidak suka itu. Mungkin ia sudah lama menyadari kalau bidang itu memang bukan untuknya. Namun bisa jadi ia sungkan memberitahu orang tuanya, takut melihat reaksi mereka. Atau mungkin ia tak tahu bidang apa sebenarnya yang ia minati. Ia tak tahu apa sebenarnya cita-citanya. Izinkan saya bertanya,
Akrabkah Anda dengan kisah nyata ini? Atau jangan-jangan malah Anda atau ada keluarga Anda yang sedang mengalami kasus seperti ini? Atau mirip dengan kasus ini? Saya tak heran bila Anda menjawab, ya, kasus semacam ini memang bukan hanya satu atau dua. Kasus ini banyak sekali terjadi di antara kita. Ini mungkin terjadi karena anak Anda, keponakan, anak kawan, anak tetangga, atau jangan-jangan pada diri Anda sendiri selama 8 tahun menjalani profesi sebagai konselor. Lepas saya sudah ratusan kali saya menghadapi pengaduan yang semacam ini. Saya yakin kita sering melihat seorang anak yang didorong untuk belajar terus. Sejak SD hingga SMA, ia dituntut memperoleh nilai baik dalam semua ulangan dan mata pelajaran. Karena walaupun nilai bahasa Indonesianya 8, jika matematikanya 5, ia terancam tidak naik kelas. Ia akan dianggap lemah dalam bidang itu. Dan karena nilai matematikanya belum memenuhi standar, ia akan digempur oleh les tambahan untuk mendongkrak nilainya. Menjelang kelulusan SMA, ketika semua anak harus menentukan universitas dan jurusan apa yang akan mereka pilih, ia kebingungan. Ia tak tahu apa cita-citanya. Ia juga tak tahu bidang apa sebenarnya yang ia minati, karena selama ini ia hanya menjalankan perintah kurikulum sekolah dan orang tuanya. Ketika ia bertanya kepada orang tuanya, jawaban mereka hanya, pilih dong nak, jurusan-jurusan favorit, pilih fakultas yang begitu lulus kamu bisa gampang mencari kerja, punya gaji tinggi, jadi kamu bisa hidup senang. Lalu orang tuanya menyebutkan beberapa jurusan. Bukannya tertarik, si anak malah semakin bingung karena tak satu pun jurusan tadi yang benar-benar memikatnya. Si anak lalu bertanya kepada teman-temannya. Ternyata banyak teman segengnya yang memilih jurusan X. Kamu pilih jurusan X juga dong, supaya kita bisa terus bareng-bareng pas kuliah nanti. Akhirnya, si anak memilih mengikuti teman-temannya, atau ia mungkin mengikuti saran orang tuanya. Namun, apapun yang dipilih, ia tak memilih sesuai kata hatinya. Ia tak memilih bidang yang paling sesuai dengan potensi terunggulnya, yang hingga saat itu masih terpendam. Di tengah-tengah masa kuliah, si anak semakin menyadari bahwa ini bukan jalannya, tetapi nasi sudah jadi bubur. Apa yang bisa ia lakukan? Sebagian anak, seperti contoh kasus tadi, akhirnya mungkin tak tahan dan berterus terang kepada orang tuanya. Ia mogok melanjutkan kuliahnya. Sebagian lagi mungkin memilih untuk melanjutkan kuliahnya walaupun tak meminati bidangnya. Bisa jadi ia tak mau merepotkan orang tuanya yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk studinya. Atau kemungkinan lain, kalaupun ia mundur dari kuliahnya saat ini, ia tak tahu bidang apa yang cocok baginya. Jika kita tidak ingin hal ini terjadi dengan anak kita, atau malah ternyata kita adalah salah satu yang mengalaminya, oleh karena itu, teruslah membaca buku ini halaman demi halaman agar kita bisa segera memiliki solusi bagi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Silahkan terus membaca halaman berikutnya. Quotes, perilaku anak sehari-hari adalah petunjuk tentang potensinya. Tanpa pemetaan, sekolah adalah expense. Ayah dan bunda terkasih, mengapa kerumitan ini bisa terjadi? Jawaban satu-satunya adalah karena kita luput atau abai mengenali dan memetakan potensi terunggul anak-anak kita. Perilaku anak sehari-hari sesungguhnya adalah petunjuk awal tentang potensinya. Namun, orang tua terkadang lebih sibuk menguruskan anak
ini itu atau bertanya ada PR atau enggak, ujian sudah siap atau belum, ketimbang belajar membaca petunjuk potensi unggul anak yang diberikan oleh Tuhannya. Padahal setiap anak terlahir sesuai fitrahnya. Masing-masing anak membawa potensi unggul bawaan lahir yang bila dikembangkan akan menjadi penghidupan sekaligus kehidupan yang ia jalani kelak dengan bahagia dan berkelimpahan. Berapa banyak anak-anak yang hanya sibuk sekolah dan mengejar nilai tanpa tahu apa minat dan cita-citanya, serta tak tahu harus kuliah di bidang apa. Lalu, ketika ia bingung, orang tua hanya menasihati agar ia mengambil bidang favorit sehingga kelak mudah mencari pekerjaan bergaji tinggi. Akhirnya, tanpa mengetahui sedikit pun tentang potensi terunggul anak, kita cemplungkan mereka ke dalam bidang entah apa yang kita pikir terbaik baginya. Syukur-syukur kalau si anak ternyata memang cocok dengan bidang itu. Bagaimana bila tidak? Lalu bagaimana sebaiknya? Bagaimana seharusnya ayah dan bunda meminimalisasi kesalahan macam ini? Mudah saja, seharusnya proses ini dibalik. Kita cari tahu dulu minat si anak, apa potensi terunggulnya, dan cita-citanya yang paling spesifik. Setelah itu, barulah bisa ditentukan sekolah atau jurusan apa yang paling tepat sesuai potensi dan cita-citanya itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika Bagaimana kita mengetahui potensi terunggul anak? Mungkin selama di sekolah hampir semua nilai anak kita tinggi. Bahasa Inggris bagus, matematika bagus, IPA bagus, IPS bagus. Jadi, yang mana potensi unggulnya? Atau sebaliknya? Mungkin selama ini ia hanya anak rata-rata. Anak yang setiap tahun selalu naik kelas, nilai-nilainya tak pernah merah, tetapi juga tak ada yang benar-benar menonjol. Bingung? Tenang saja, ada cara yang terbukti efektif untuk mengetahui potensi buah hati kita, yaitu dengan pemetaan potensi unggul anak. Tanpa pemetaan potensi, sedikitnya ada 3 akibat yang bisa terjadi. Antara lain, seperti digambarkan oleh kasus tadi, sekolah menjadi expense alias biaya. Biaya yang dimaksud, salah satunya tentu bisa berarti uang. Bayangkan berapa puluh juta atau bahkan ratusan juta yang telah keluar untuk menyekolahkan seorang anak bertahun-tahun. Mengurus ini itu, belum lagi ongkos transportasi sehari-hari. Bila seseorang bersekolah sesuai potensi, biaya yang dikeluarkan akan menjadi investasi, tetapi bila tidak akan menjadi expense. Lanjut, lalu bagaimana kalau kasus Intan terjadi dengan anak Anda? Umumnya, orang tua hanya punya satu anggaran pendidikan untuk satu anak. Ketika terjadi hal di luar dugaan seperti ini, sanggupkah Anda menganggarkan biaya pendidikan lagi untuk mengulang sekolah anak? Syukur-syukur kalau Anda menjawab sanggup. Syukur-syukur kalau anak Anda cuma satu, sehingga Anda tak perlu memikirkan biaya pendidikan adik-adiknya. Namun, bagaimana kalau Anda tak sanggup? Apakah itu berarti Anda akan memaksa anak untuk menyelesaikan kuliahnya, walaupun itu berarti menyiksanya lebih lama lagi? Lalu, setelah kelulusan yang dipaksakan, anak Anda akan kebingungan mencari pekerjaan karena ia tak menyukai bidang studinya. Lalu akhirnya terdampar dalam jenis pekerjaan lain yang jauh berbeda dari bidangnya selama ini. Berapa banyak lulusan teknik arsitektur yang bekerja di media? Berapa banyak lulusan biologi yang bekerja di bank atau industri telekomunikasi? Berapa banyak lulusan pertanian yang bekerja sebagai public relation?
Atau bisa jadi ia memilih pekerjaan sesuai bidang studinya. Tentu mungkin saja, bagaimanapun bila bidang itu bukanlah potensi unggulnya dan ia tak menyukainya, ia hanya akan menjadi pekerja yang pas-pasan. Intinya, bila seseorang bersekolah atau mengambil kursus sesuai potensi, biaya yang dikeluarkan akan menjadi investasi, tetapi bila tidak akan menjadi expense. Selain materi, expense juga berarti waktu. Bila ditimbang-timbang, kerugian karena hilangnya waktu bertahun-tahun mungkin bahkan lebih berat daripada kehilangan uang. Ada ungkapan, "It's never too late to follow your passion." Tak pernah terlambat untuk mengikuti passion Anda. Kita selalu bisa memulai pada usia berapapun. Namun, bayangkan apa jadinya bila potensi terunggul dipupuk sejak kecil. Lihat perjalanan Agnes Monica. Saya sangat mengagumi Agnes dan orang tuanya. Orang tua Agnes telah menemukan potensi unggul putrinya pada usia balita. Lalu mulai mengembangkan potensi itu sejak Agnes berusia 3 tahun. Orang tua Agnes melakukan pembimbingan yang sesuai dengan teori multiple intelligence, bahkan sebelum mereka mengetahui apa itu multiple intelligence. Jadi mereka membimbing Agnes secara intuitif. Agnes Monica pun melewati tahapan demi tahapan sehingga akhirnya menjadi penyanyi dan penari yang namanya kini semakin bergaung di luar negeri. Agnes menjadi diva yang matang di usia yang terbilang masih sangat muda. Ia bukan tipe anak yang besar karena dikarbit oleh talent show di TV. Agnes Monica tentu hanya salah satu contoh. Masih banyak bintang top yang disiapkan orang tuanya sejak usia dini. Tiger Woods, pegolf kelas dunia, mulai dipersiapkan orang tuanya sejak berusia 5 tahun. Michael Schumacher mulai dipersiapkan orang tuanya untuk balapan sejak usia dini. Faktor usia menjadi jauh lebih krusial dalam bidang-bidang profesi tertentu. Dua contohnya adalah penari balet. Orang-orang yang bekerja di dua bidang itu berkejar-kejaran oleh waktu. Lihat saja bintang dunia, misalnya Diego Maradona, Ronaldo, David Beckham, dan lainnya. Anda akan menemukan kalau mereka semua telah berlatih sejak usia sangat dini. Berkat persiapan matang, mereka lalu bersinar di usia 20-an sampai awal 30-an. Lalu sekitar pertengahan atau akhir usia 30-an, ketika stamina mulai menurun, mereka siap pensiun untuk mempersiapkan diri untuk pensiun. Saya bayangkan Anda bergelut di kantor dari Senin hingga Kamis. Lalu ketika Jumat tiba, barulah Anda bisa bernafas sedikit lega. Oh, thanks God it's Friday. Apalagi kalau jam dinding sudah hampir menunjukkan pukul 5. Weekend sudah datang lagi. Yippee. Lalu Sabtu dan Minggu Anda habiskan penuh sukacita bersama keluarga. Jalan-jalan, makan bersama, piknik, nonton bioskop. Tetapi pada Minggu malam menjelang Senin, langkah Anda semakin terseret. Kepala mulai berat mengingat tumpukan pekerjaan yang harus dihadapi besok serta jadwal meeting yang rasanya tak berkesudahan. Hormon kortisol, hormon perusak organ tubuh, akibat stres mulai muncul karena Anda membayangkan kemacetan parah pada hari Senin pagi. Ingat, I don't like Monday sama dengan I don't like my job. Terus terang, saya belum pernah bertemu orang sukses yang tidak menyukai pekerjaannya. Bahkan syarat pertama seorang profesional adalah dia harus mencintai bidang pekerjaannya. Coba lihat pembalap Michael Schumacher.
Dalam satu kali pertandingan, ia harus memacu mobilnya sebanyak 32 lap. Di sini ini masih belum seberapa dibandingkan latihannya. Satu kali latihan ia harus muter-muter sampai 50 lap. Bagi Schumacher, ia tak sekadar balapan atau bekerja, tetapi justru sedang mengerjakan hobinya. Bintang basket legendaris Michael Jordan misalnya, dalam setiap latihan ia terbiasa menembak bola basket ke dalam ring sebanyak 5.000 kali. Kira-kira kalau Michael Jordan melakukan shoot sambil terus berpikir, kapan ya hari Jumat, apa bolanya bisa masuk ke dalam ring? Ayah bunda tercinta, apa jadinya bila Michael Jordan yang berbakat menjadi pebasket malah dipaksa menjadi bankir? Atau bagaimana bila Schumacher yang berpotensi unggul sebagai pembalap disuruh orang tuanya menjadi dokter hanya karena profesi dokter dan bankir adalah profesi yang dianggap menjanjikan kesuksesan finansial? Mungkinkah keduanya berhasil menjadi bankir atau dokter? Kalaupun mereka berhasil, apakah mereka akan menjadi bankir dan dokter yang bahagia? Lebih jauh lagi, apakah mereka akan menjadi bankir dan dokter yang sukses dan passionate di bidangnya? Sayang sekali, jawabannya tidak. Syarat pertama seorang profesional adalah dia harus mencintai pekerjaannya. Bahkan yang banyak terlihat sekarang bukan hanya mereka yang tidak memiliki passion di bidangnya, melainkan juga mereka yang menyalahgunakan profesi dan jabatannya demi keuntungan pribadi alias korupsi. Merekalah para pekerja yang tidak memiliki impian, apalagi idealisme, dan hanya mengincar pundi-pundi uang semata. Sebaliknya, bila seseorang mencintai pekerjaannya karena bidang itu sesuai dengan bakat dan passionnya, ia tentu takkan mengotori tangannya dengan korupsi. Ia akan bekerja sepenuh hati dan bukannya cuma sibuk memburu uang, justru uanglah yang akan mengejar mereka. Dan saran saya, langkah pertama untuk menemukan bidang yang sesuai dengan bakat sejati seseorang adalah dengan pemetaan potensi unggul. Baca rumusan orang sukses dan orang gagal pada bab 3. Masih ingat kisah Intan di pembukaan bab 1? Ayah bunda, Intan kebingungan karena putri mereka yang sudah duduk di tingkat akhir fakultas hukum tiba-tiba mogok kuliah. Ia tak mau lagi melanjutkan karena merasa bidang itu ternyata tak cocok baginya. Setelah Intan menjalani pemetaan potensi unggul, saya menyimpulkan bahwa ia memang benar-benar salah jurusan. Ia pemalu dan segan bertemu orang baru. Lalu, bagaimana ia harus berhadapan dengan klien atau koleganya? Saya membayangkan jenis-jenis pekerjaan di bidang hukum itu benar-benar tidak saya sukai. Saya enggak suka nongol, saya enggak suka ngobrol, saya takut dengan orang, tutur Intan kepada saya. Melalui proses sekian lama, kami akhirnya menemukan potensi terunggul Intan. Ia berbakat dan berminat pada bidang komputer graphic design. Ia betah berjam-jam di depan komputer. Ia tak perlu banyak bicara dengan manusia manapun. Ia hanya perlu berhadapan dengan layar komputer, dan itu membuatnya bahagia. Syukurlah orang tua Intan akhirnya mau dan mampu mengizinkan putrinya untuk memulai kuliah dari awal lagi. Saya katakan kepada mereka, ayah bunda mau meninggalkan warisan kebahagiaan atau penderitaan kepada Intan. Tentu saja setiap orang tua pasti ingin mewariskan kebahagiaan, dan untunglah orang tua Intan punya keleluasaan hati dan materi untuk mewujudkan impian putri mereka. Namun, bayangkan betapa besar biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan Intan dan ayah bundanya selama ia kuliah di tempat yang tidak tepat.
Padahal semua itu bisa dihindari seandainya orang tua Intan melakukan pemetaan potensi unggul pada anaknya sejak awal. Lalu bayangkan juga apa jadinya bila Intan tidak berbakat di bidang hukum, dipaksa menyelesaikan kuliahnya dan bekerja di bidang itu. Yang akan lahir tentu saja seorang pekerja unhappy yang sehari-hari hanya menunggu hari Jumat dan hari gajian. Tanpa pemetaan, pasar bebas adalah ancaman. Saya yakin banyak ayah dan bunda yang telah mengerti soal pasar bebas. Namun saya juga yakin sebagian lagi mungkin baru sebatas mendengar tentang pasar bebas dan tak benar-benar memahami dampaknya terhadap diri kita atau anak-anak kita kelak. Padahal pasar bebas bukan main-main dan bukan sekadar isu yang bisa kita abaikan. Begitu seriusnya masalah pasar bebas ini, sejak 2006 saya bahkan sudah mulai berkampanye soal persiapan menghadapinya. Tanpa persiapan yang matang, anak-anak kita akan tergilas dalam persaingan ketat di era pasar bebas. Saya takkan heran bila banyak anak Indonesia yang akhirnya menjadi budak di negeri sendiri. Oleh karena itu, ayo kita melek pasar bebas sejak sekarang. Apa sih pasar bebas? Pasar bebas adalah suatu kondisi ekonomi ketika jual beli produk antar individu atau perusahaan di beberapa negara ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Pemerintah tidak melakukan intervensi atau membuat peraturan yang memenuhi perdagangan, yang memengaruhi perdagangan atau harga produk. Tidak ada pajak ekspor-impor, bea masuk atau biaya tambahan seperti yang biasa terjadi dalam perdagangan internasional. Memang kapan terjadinya? Sejak 2010, AFTA (ASEAN Chinese Free Trade Area) sudah dimulai, sedangkan 2015 nanti kita akan mulai bersaing dalam AEC (ASEAN Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan AEC, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi internasional, mulai dari barang, jasa, investasi, hingga tenaga kerja bisa bebas masuk ke seluruh negara-negara ASEAN. Di dalam pasar bebas, konsumen yang ingin membeli satu jenis produk akan memiliki begitu banyak pilihan dengan harga yang bersaing. Lalu mengapa kita harus peduli? Pasar bebas adalah soal persaingan kualitas. Di dalam pasar bebas, konsumen yang ingin membeli satu jenis produk akan memiliki begitu banyak pilihan dengan harga yang bersaing. Bila ada dua produk sejenis dengan perbedaan harga yang tipis, mana yang Anda pilih? Hampir bisa dipastikan Anda akan memilih produk dengan kualitas yang lebih baik. Ini baru soal produk. Bagaimana soal sumber daya manusia, SDM? Secara teoritis, AEC menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, di antaranya karena akses pasar yang lebih besar dan terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Pertanyaan besarnya, apakah SDM kita sudah siap? Apa kita mampu menjadi tuan di negeri sendiri? Coba kita pikirkan sejenak. Tahukah ayah dan bunda berapa jumlah pengangguran di Indonesia sekarang? Menurut data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Indonesia hingga Februari 2013 lalu mencapai 7,17 juta orang. Di antara yang 7,17 juta itu, tak sedikit pengangguran yang lulusan sarjana. Pandai baca tulis, punya rapor tanpa nilai merah, serta selalu lulus ujian di sekolah. Namun, mengapa angka pengangguran tetap tinggi? Padahal sebelum 2010, para pencari kerja hanya bersaing di kandang sendiri. Maksudnya,
Persaingan hanya terjadi antara anak Jakarta dengan anak Bandung, anak Yogyakarta, anak Surabaya, anak Padang, anak Medan, anak Makassar, anak Denpasar, dan sebagainya. Setiap anak memiliki satu kelebihan yang akan membawanya menjadi top of the top bila kelebihan itu terus diasah dan dikembangkan. Namun ketika era pasar bebas sudah benar-benar berlangsung, para pencari kerja akan bersaing dengan calon tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, Filipina, atau India. Siapkah anak-anak kita kelak? Jangan sampai mereka hanya menjadi kroco di negerinya sendiri. Bagaimana agar anak kita sukses di era pasar bebas? Bicara pasar bebas berarti bicara tentang kualitas dan spesialisasi. Orang akan bertanya, apa keahlianmu? Apa spesialisasimu? Serta kualitasmu di level apa? Oleh karena itu, persiapkan anak-anak kita agar memiliki kualitas keahlian yang spesifik, bukan menjadi seorang yang saya istilahkan generalis. Saya sendiri contohnya, saya menyebut diri saya seorang generalis permainan. Maksudnya, saya bisa bermain karambol, bulu tangkis, catur, biliar, pingpong, dan basket. Namun, kualitas saya hanya sampai level RT. Jadi juara RT saat 17 Agustus juga sudah bersyukur. Tak satu pun yang saya kuasai bisa membawa saya bersaing hingga tingkat nasional, apalagi internasional. Namun coba lihat Tiger Woods, pemain golf yang pernah menjadi pemain nomor 1 di dunia. Ia hanya menguasai golf, tetapi kualitasnya world class. Kira-kira apakah Tiger Woods bisa menjadi pegolf kelas dunia bila jadwalnya sejak kecil seperti ini? Hari Senin dan Rabu golf, Selasa dan Kamis tenis, Jumat dan Sabtu basket. Howard Gardner, pencetus teori multiple intelligence yang telah melakukan riset selama 30 tahun, menyimpulkan bahwa setiap anak memiliki satu kelebihan yang akan membawanya menjadi top of the top bila kelebihan itu terus diasah dan dikembangkan. Coba sebut satu nama orang top. Sebut nama siapa saja, dan dalam maupun luar negeri. Saya yakin orang itu adalah spesialis. Adi MS, orkestra musik klasik. Rudi Hadi Suwarno, penata rambut. Susi Susanti, bulu tangkis. Bara Pati Rajawane, koki. Albertine Endah, penulis. Christine Hakim, aktris. Jadi cukup satu bidang saja yang dibutuhkan, tetapi kuasai bidang itu hingga mencapai kualitas teratas. Fokuskan anak pada satu bidang yang menjadi minat terbesar dan potensi terunggulnya. Lalu asah semaksimal mungkin agar mencapai kualitas world class. Dengan begitu, ia akan mampu bersaing tidak hanya di tingkat ASEAN tetapi di tingkat dunia. Terus, apa sistem pendidikan kita sekarang mendukung? Sayangnya, tidak atau belum. Sistem pendidikan di Indonesia mengharuskan seorang siswa mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran. Anak dituntut untuk bisa semua. Kita pikir jika anak dijejali banyak pelajaran, ia akan sukses. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika anak dijejali terlalu banyak pelajaran, ia hanya akan menjadi orang yang berkemampuan rata-rata. Mungkin banyak hal yang ia ketahui, tetapi tak satu pun yang dikuasainya secara mendalam. Awalnya, semua negara menjalani sistem pendidikan semacam ini.
Inilah level pertama sistem pendidikan. Semakin banyak yang diketahui seseorang, semakin sukses dia. Fokuskan anak pada satu bidang yang menjadi minat terbesar dan potensi terunggulnya, lalu asah semaksimal mungkin agar mencapai kualitas world class. Namun, riset Dale Carnegie Institute mengatakan fakta-fakta ini. Orang yang banyak tahu tetapi tidak ada yang mendalam akan menjadi bawahan. Di atas mereka adalah orang-orang yang spesifik di bidangnya. Posisi paling atas atau biasanya sang owner adalah orang yang spesialis dan yang kreatif. Jepang sudah melakukan revolusi pendidikan pada 1930-an dan menghasilkan anak-anak berkualitas internasional. Negara-negara Eropa melakukan revolusi pendidikan pada 1980-an. Sementara Indonesia sampai sekarang saja masih belum sadar. Anak-anak dikirim ke sekolah mahal, sekolah nasional plus, atau sekolah-sekolah berkurikulum sepadat mungkin. Mereka dituntut mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran. Sekolah dari pagi hingga sore. Sepulang sekolah, digempur kursus dan les sebanyak-banyaknya. Orang tua membayar mahal, sedangkan anak-anak kelelahan. Bukankah ini yang terjadi sekarang? Kita sudah ketinggalan puluhan tahun. Mampukah kita mengejarnya? Jawaban saya, mampu. Ini rumus mengejar ketertinggalan. Betapapun jauhnya kita tertinggal, yang penting kita sadar bahwa kita ketinggalan. Dan kita harus tahu seberapa jauh ketertinggalan kita. Misalnya 30 tahun. Kapan mulai mengejar dan harus seberapa cepat berlari. Bila kita tahu telah tertinggal sangat jauh, berarti kita harus berlari lebih kencang dan memulainya dari sekarang. Kalau kita berpikir mau, pasti bisa. Namun, kalau hanya ragu-ragu, bisa nggak ya? Yang belum tentu bisa. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Jadi, pasar bebas itu sebenarnya peluang atau ancaman sih. Semua tergantung persiapan. Bila ayah dan bunda mempersiapkan diri dan anak-anak sebaik mungkin, apalagi sedini mungkin, tentu tak perlu takut menghadapi era itu. Dengan persiapan matang, pasar bebas akan menjadi peluang bagi anak-anak Indonesia menunjukkan kebolehannya masing-masing kepada dunia.